Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun berada, kesempatan yang baik ini saya sampaikan. Ekotoksikologi adalah metode kajian efek negatif suatu zat lingkungan terhadap makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Misalnya, efek limbah berkandungan formaldehyde terhadap ikan di perairan. Ekotoksikologi melibatkan ilmu-ilmu fisika, kimia, dan biologi. Oleh karena itu, ekotoksikologi adalah esensial dan penting dikuasai oleh para peneliti di bidang teknik lingkungan, khususnya proses biologis, dan juga para peneliti yang berkaitan dengan proses biologis. Penerapan ekotoksikologi dalam bidang teknik lingkungan, terutama untuk penyediaan air minum, pengelolaan air limbah, dan berbagai limbah dalam bentuk gas, cair, maupun padat. Pekerjaan di bidang lingkungan pada umumnya, dan khususnya teknik lingkungan, membawa 3 misi. Yang pertama adalah resources, penyediaan sumber daya kehidupan. Sebagai contoh adalah penyediaan air minum. Yang kedua adalah repression, suatu tindakan pencegahan pencemaran, misalnya dengan cara pengolahan limbah. Dan ketiga adalah remediation, suatu tindakan pemulihan kualitas lingkungan yang tercemar. Ketiga misi itu biasa saya singkat dengan 3R dan bersifat interaktif, bukan parsial. Misalnya, dalam penyediaan air minum, tentu kita harus mengamankan sumber air dari pencemaran. Dan bila sumber air itu tercemar, maka wajib melakukan tindakan remediasi. Pada tiap misi interaktif itu, selalu melibatkan 2 klaster. Klaster pertama berkaitan dengan faktor-faktor lingkungan, biasa disederhanakan sebagai NME. N berbagai macam, M material, E energi. Klaster kedua berkaitan dengan makhluk hidup sebagai proses kehidupan, yaitu respirasi. Semua makhluk hidup menjalani respirasi. Sebagian mengalami respirasi aerobik dan sebagian anaerobik. Hanya tumbuhan yang mampu bekerja sebaliknya, yaitu menjalankan fotosintesis pada hari terang. Nah, NME yang mengakibatkan efek negatif terhadap makhluk hidup, itu merupakan pekerjaan ekotoksikologi. Karena ekotoksikologi bekerja pada efek negatif suatu zat, maka selanjutnya NME disebut sebagai pencemar, atau secara ekotoksikologi disebut dalam istilah toksikat. Pada NME juga termasuk makhluk hidup yang memberikan efek negatif terhadap makhluk hidup lainnya. Tujuan penilaian ekotoksikologi ini ada 2. Yang pertama adalah promotif, yaitu pembatasan banyaknya zat maksimum yang dapat diterima oleh makhluk hidup, sehingga makhluk hidup itu tetap dapat memproses lingkungan. Yang kedua adalah tujuan destruktif, yaitu batasan banyaknya zat minimum yang dapat mengeliminasi makhluk hidup berbahaya. Contohnya, penggunaan disinfektan dengan dosis sekecil mungkin yang mampu mengeliminasi patogen. Ekotoksikologi bekerja pada 2 klaster interaktif. Klaster makhluk hidup dan klaster pencemar atau toksikan. Seperti diketahui, pencemar itu terdiri dari fisik, misalnya sinar, tekanan, kimia, anorganik, organik, dan biotik. Penjelasan lebih rinci dapat dipelajari pada tayangan yang tersedia.
kontak paparan pencemar direspon oleh makhluk hidup dalam bentuk struktural, misalnya perubahan biomasa, dan fungsional, misalnya hambatan respirasi dan kematian. Saya ingin mengingatkan hal prinsip yang sering terabaikan, yaitu sepanjang tidak ada kontak antara pencemar dengan makhluk hidup, maka tidak ada efek negatif. Dalam praktik prinsip itu, untuk menghindari kontak antara pencemar dan makhluk hidup dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, semoga dapat memberikan kontribusi untuk berbagai macam pengelolaan lingkungan. Terima kasih. Wassalamualaikum